Nah, gue yakin lu semua nih, pasti lu semua yang datang ke sini adalah orang-orang yang sering banget nonton YouTube. Ya jelas lah orang lu datang ke video ini untuk nonton YouTube, gitu kan? Bukan cuma video kayak gini yang basically ini stylenya kan style edukasi ya. Ada juga kan ada style yang tutorial, vlog, mungkin storytelling, termasuk juga kayak 1% ini. Tapi pernah nggak sih lu mikir bahwa anjir gue kebanyakan nih nonton video YouTube gitu ya, gue kok jadi ngerasa lebih males gitu. Sebenarnya ini juga bukan cuma perasaan lu jangan-jangan, tapi memang faktanya seperti itu. Karena dari riset-riset yang gue lihat, ternyata misalnya nih lu nonton YouTube minimal sejam sehari, itu bisa ngurangin produktivitas lu bahkan sampai 40%. Dan orang yang lebih sering nonton YouTube, ternyata dari riset yang gue temuin itu jauh lebih punya kecenderungan buat mengalami depresi dan kecemasan. Bukan cuma YouTube ya, tapi juga sosial media lah. Apalagi tuh sosial media, terutama yang paling toksik sih. Kalau gue lihat dari riset ya, YouTube tuh paling gak toksik sebenarnya. Yang lebih toksik tuh Instagram, Twitter. Nah, banyak yang ngerasa kayak gini setelah mereka binge watch sosmed. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana nih biar kita bisa nyelesain masalah ini. Nah, makanya selamat datang di segmen Kelas Kehidupan, di mana gue bakal ngebahas berbagai macam masalah kehidupan, berbagai macam realita kehidupan gitu ya, supaya nanti kita bisa belajar bareng. Semoga lo bisa dapat manfaat dari video ini. Di era digital ini ya kita semua pasti udah ya lebih dari sejam lah kayaknya ya ngabisin waktu buat sosmed, YouTube dan lain sebagainya. Itu dan ini udah banyak banget risetnya yang mana orang itu ketagihan. Gitu ya, termasuk gua pribadi juga, yang mana ini bahkan sudah terintegrasi dengan pekerjaan gua gitu. Jadi kalau gua nggak buka sosmed ya udah fuck up tuh. Dan menariknya adalah ternyata kenapa sih orang misalnya nonton YouTube emang salah gitu ya. Sebenarnya bisa dibilang sekarang itu orang banyak nonton YouTube, orang banyak nonton sosmed, basically ya mereka dapat informasi kan, yang mana informasi itu belum tentu negatif dong, ada positifnya juga, ya banyak lah positifnya. Tapi kita udah mulai ngelihat banyak bukti bahwa ya ternyata perilaku nonton sosmed, nonton YouTube ini tuh negatif. Apalagi kalau gue lihat dari riset, ternyata banyak dari mereka yang kecanduan ini biasanya itu adalah orang yang memang sudah negatif juga dalam hidupnya. Gitu ya, jadi kayak misalnya gini nih, kalau misalnya lu orangnya aktif di luar gitu ya, organisasi, olahraga dan lain sebagainya, lu mungkin gak akan ketagihan sosmed karena emang hidup lu udah happy dari sononya. Tapi kalau lu adalah orang yang fuck up, lu adalah orang yang no lab, no life, no girlfriend ya, no boyfriend, terus mungkin ya pokoknya hidup lu begitulah ya, ansos dan lain sebagainya, ternyata itu akan lebih mudah cuy buat lu semua untuk ketagihan main sosmed dan main YouTube. Dan ini jatuhnya adalah pelarian gitu, atau kalau bahasa psikologisnya kayak mekanisme coping stres yang sangat bisa memprediksi ketagihan sosmed gitu. Jadi ternyata orang tuh nonton sosmed, nonton YouTube bukan karena males lah, bukan karena kurang disiplin, bisa jadi karena emang ya hidupnya lagi buruk, atau mungkin hidupnya memang sudah buruk dari dulu gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya akhirnya nyari pelarian dong. Dan menurut gua dan menurut ChatGPT juga yang bikin skrip ini, perilaku ini bisa disamain sama konsumsi alkohol sebenarnya. Alkohol kan ya orang-orang zaman dulu sampai sekarang sih, orang minum alkohol buat apa sih ya? Buat kalau lagi galau, stres, ya minum lah untuk ngelupain masalah, untuk happy dan lain sebagainya. Ya, untuk melarikan diri dari kenyataan. Ternyata banyak yang menggunakan teknologi sebagai pelarian dari emosi negatif yang akhirnya bikin kita addicted lah sama layar ini. Apalagi layar ini kan menghasilkan berbagai macam ya stimulus positif lah. Dan ini ngaruh juga ke kalau kita makin kompleks lagi bagian otak, namanya anterior insula nih. Jadi ini anterior insula ini adalah bagian, gue bukan expert by the way, jadi kalau salah tolong koreksi, tapi anterior insula ini adalah bagian otak yang sangat terlibat dengan kesadaran, dengan wawasan elu, dan ini sangat bisa
ketagihan ini akan ngaruh ke bagian otak ini, yang mana ini akan ngaruh juga ke ketagihannya nanti. Jadinya kita nggak sadar aja bahwa ya kita pengen terus-menerus pakai sosmed. Nah, tapi ya memang ya konsekuensi jangka panjang main sosmed atau YouTube tuh masih bisa diperdebatkan lah gitu. Pasti kayak wah salah lu bang, positif dan lain sebagainya. Harusnya tuh positif sosmed itu, gua aja positif bisa ngasihin duit dan lain sebagainya. Ya gua juga Bambang gitu ya, makanya gue juga nggak kontra banget. Sebagai catatan pribadi bahkan gua nonton YouTube tuh sekitar 3-5 jam per hari. Gua Instagram itu sekitar 1 jam, Twitter itu gue bisa 2-3 jam. Nah, berarti gua ngapain aja seharian kerjanya kapan? Ya basically itulah kerjaan gue gitu ya, riset dan lain sebagainya ya gue taruh di sana. Nah menariknya adalah karena gue ngerasa mungkin ya sosmed itu gue udah jenuh juga. Nah gue akhirnya jadi pelariannya ke yang lain sih. Kalau gue sekarang tuh lagi banyak main Cyberpunk, banyak main Dota. Ya gue pelariannya jadinya ke game online. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih bisa kayak gini gitu? Kenapa sih hidup bisa se-fuck up ini? Padahal zaman dulu orang kayaknya nggak pakai sosmed juga aman-aman aja gitu ya. Ngirim surat ke orang yang jauh misalnya di Kalimantan, di Papua baru dibalas 3 bulan, 6 bulan lagi juga. Atau bahkan nggak dibalas karena suratnya nggak nyampe juga. Santai-santai aja gitu zaman dulu. Kok sekarang orang nggak dibalas 5 menit aja udah marah. Nggak dibalas seminggu marah gitu. Nah ini bakal gue jelasin di part selanjutnya. Kayak yang mana harus lo tonton kayaknya. Karena ini penting banget biar lo nggak dieksploitasi sama perusahaan-perusahaan besar sosmed ini. Di zaman yang serba digital, ada salah satu komoditas baru yang muncul, guys. Komoditas baru ini adalah, kalau gue sebut, yaitu adalah attention, perhatian kita. Nah, kalau lu lihat ke belakang, banyak orang-orang kaya di dunia itu bisnis ya, orang yang pebisnis, itu bisa jadi kaya biasanya karena mereka mengeksploitasi sesuatu. Misalnya, ya Arab gitu, lu lihat pebisnis Arab eksploitasinya apa? Minyak, ya kan? Kita bisa lihat orang terkaya di Indonesia misalnya, ya sebut siapapun lah, pasti mereka punya properti yang banyak, berarti eksploitasi apa? Tanah. Ada juga eksploitasi apa? Batu bara dan sebagainya. Eksploitasi ini bukan hal yang buruk ya guys gitu, karena basically itu tuh sumber daya dieksploitasi jadi lebih baik, terus habis itu dijual kan. Nah yang menarik adalah sekarang tuh muncul komoditas baru, namanya tuh attention. Attention tuh apa sih? Ya attention tuh kita, perhatian kita kepada layar itu adalah komoditas ternyata. Termasuk juga data kita itu adalah komoditas baru yang sekarang dieksploitasi oleh para leader-leader si Zuckerberg ini gitu ya. Contohnya Zuckerberg, si Elon Musk, itu dia mengeksploitasi data kita sama attention kita. Go yourself. Apakah fair untuk dieksploitasi? Ya nggak ada peraturan yang ngelarang sih ya. Jadi menurut gue sih fair-fair aja. Dan kita juga konsen, kita nggak dipaksa gitu loh untuk main sosmed gitu. Kayak ayo main sosmed kita kan nggak dipaksa kayak gitu ya. Kayak kita willing aja gitu untuk ngasih data kita, ngasih attention kita gitu. So ya fair enough lah, itu nggak salah. Tapi yang jadi menarik adalah bisnis di era modern ini, termasuk bahkan 1% juga gitu ya. Kita kan berlomba-lomba untuk mendapatkan sebagian besar dari attention lu semua. Semakin besar attention yang lu taruh ke kita, yang lu semakin banyak lu nonton 1%, semakin gede red card kita untuk disponsorin, semakin tinggi AdSense kita juga ya. Jadi ya udah, sekarang semua orang berlomba menciptakan konten yang menarik, termasuk si Zuckerberg, si Elon ya, menciptakan aplikasi yang sangat adiktif gitu ya, dan termasuk juga iklan yang dirancang khusus untuk menarik perhatian kita supaya kita jadi lebih konsumtif. Nah, ini menurut gue dampaknya itu gede banget, dan ini adalah tantangan terbesar dari generasi muda menurut gue. Itu adalah ya makanya Gen Z fuck up, karena kalau dibandingin sama boomer ya, Gen Z itu fuck up cuy. Kebayang nggak kalau boomer tuh dulu ya mau makan ya tinggal makan aja. Sekarang kita mau makan lihat dulu TikTok ya kan. Kita mau traveling ya lihat dulu rekomendasi kemana. Tension kita tuh jadi makin terbagi-bagi antara platform sosmed, TikTok iya, YouTube iya, dan lain sebagainya. Ya jangan heran lah gitu kan, banyak anak generasi muda merasa kehilangan arah. Pertama mereka terjebak dalam gaya hidup glamor karena nonton sosmed, ngelihat orang gaya-gaya banget nih, gue mesti ke tempat kopi ini juga. Ngelihat orang kayak instan dari judi online gitu. Terus juga banyak dari mereka yang akhirnya kesulitan ngatur keuangan. Jadi kalau ada orang yang bilang Gen Z tuh generasi manja,
wah cuy, itu mungkin bener gitu. Ya tapi menurut gue sangat bisa dijustifikasi oleh ya pengaruh dunia online ini gitu loh. Jadi kayak ya gue setuju bahwa Gen Z itu mungkin jauh lebih manja, jauh lebih problematik, jauh lebih fuck up. Tapi gue juga yakin sih kalau si para boomer-boomer yang protes, Gen Z kenapa sih zaman sekarang kayak gitu. Kalau hidup di zaman sekarang dengan TikTok Shop, dengan keranjang kuning, dengan berbagai iklan, dengan semua orang berlomba minta atensi, termasuk juga atensinya dikeruk abis-abisan, bakal stres juga cuy, ya kan? Makanya ada istilah baru kan, strawberry generation, yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Generasi yang lembek gitu loh, kayak strawberry cuy, mental tempe, mudah rusak, mudah buyar gitu ya, kayak tahu gitu loh. Seringkali ya terlalu sibuk dengan dunia digital hingga tidak memiliki waktu karena attention lo dikeruk terus nih sama idol-idol lah, sama apalah yang mana lewat platform sosmed juga. Termasuk gua mungkin, oleh gua juga lu jadi nonton video ini ngabisin waktu 20-30 menit. Ya akhirnya banyak yang terlalu sibuk dengan dunia digital. Dia nggak punya waktu untuk merenung, memikirkan masa depan, atau bahkan mencuci piring. Atau wah lu mungkin ngedengerin video ini sambil main Mobile Legend, sambil makan. Wah lu banyak multitaskingnya, akhirnya hidup lu jadi fuck up gitu ya. Nggak heran ya, meskipun media sosial juga ngasih banyak manfaat ya, tapi gua nggak mau ngomongin manfaatnya dulu di sini. Media sosial juga bisa jadi toxic banget gitu ya. Tadi pertama self comparison, lu jadi banding-bandingin sama orang. Ngomong-ngomong soal self comparison, gue jadi inget dari salah satu prinsip dari salah satu parfum lokal. Nah ini gue dapat nih parfum dari Vibrant Fragrance. Dan ini nama parfumnya adalah Bregas. Dan yang menarik adalah sebenarnya bukan hanya parfumnya ya. Nanti gue review dikit juga. Tapi juga prinsipnya. Jadi ini tuh parfum punya prinsip namanya Bejo. Ya, alias Be Just Ordinary. Nah ngomongin soal self comparison itu kan adalah ketika kita ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Nah si Bregas ini adalah parfum yang cocok buat lu yang bisa dibilang mungkin ya udahlah hidup mah ngapain banding-bandingin diri sama orang lain gitu. Ya udah hidup mah kerja aja gitu kan, kerja aja. Kalau misalnya lu mau istirahat ya udah istirahat. Kalau misalnya lu mau posting sosmed ya udah posting sosmed. Kalau misalnya lu mau nonton YouTube ya udah nonton YouTube gitu. Jadi kayak basically ini parfum yang menggambarkan prinsip Bejo itu ya. Be Just Ordinary. Dan ini menurut gua si parfum Bregas ini dengan prinsipnya ini sangat amat mantep. Pertama kenapa mantep? Karena ini sebenarnya gua beli parfum yang lain sih, yang ini ya dari Vibrant Fragrance juga. Ini packagingnya mantep banget. Kalau kita coba banting-banting nggak akan kebanting. Terus yang kedua selain packaging yang mantep adalah packaging keduanya, yaitu ini. Ini mewah banget. Dan kita bisa lihat di sini yang bikin unik sebetulnya adalah, kalau gua tebak sih ya, adalah kayu manisnya sama rasa rokoknya. Jadi kalau lu nyium ini tuh kerasa gitu. Ini tuh ada aroma-aroma yang laki banget. Dan bukan laki yang kayak alpha male gitu ya. Kalau gua lihat sih ini lebih ke sigma male sih. Jadi dibandingkan yang laki-laki yang pemimpin atau apa gitu, ini tuh lebih ke yang ya udah hidup tuh simple aja gitu. Hidup tuh simple aja. Dan dari wanginya emang kerasa nyereng di awal. Mungkin karena top notes-nya adalah lemon ya, jadi kayak seger nyereng gitu. Ada rasa tehnya juga karena ini black tea. Dan abis itu kerasa nih, mulai kerasa manis, kayu-kayu manisnya. Dan kalau lo perhatiin, kalau lo pakai parfum ini tuh ada wangi-wangi rokoknya gitu, tobacco ya. Jadi tembakau, dan ini sangat amat manly menurut gua. Meskipun ada yang lebih manly lagi ya. Yang lebih manly lagi menurut gua yang ini nih. Johan Malik. Yang jelas kalau ngomongin soal prinsip hidup, gua sih mungkin paling cocok sama yang ini. Kalau mau lebih manly bisa pakai ini juga yang Johan Malik. Dan ini yang bisa dibilang sedikit lebih manis, tapi tetap manly juga. Ini juga kayaknya ada tembakaunya deh. So ngomong-ngomong soal Bejo ya, tadi intinya kalau kita hidup ya nggak usah banyak banding-bandingin diri lah ya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau lu adalah orang yang sebenarnya santuy,
Ya kalau gawe ya udah gawe aja gitu kan. Kalau misalnya capek ya udah santuy aja istirahat. Kalau misalnya pengen nongkrong ya udah nongkrong aja. Menurut gue ini paling cocok sih. Dan ini sangat mewah dengan harga 300 ribuan. Yang lainnya juga bahkan harganya di 100 ribuan. Silahkan dibeli guys. Dan thank you banget buat Vibrant Fragrance ya, yang udah ngasih parfum ini. Gue bakal pakai yang ini sih. Gitu. Ya, jadi silakan punyalah prinsip hidup dan hiduplah dengan standar hidup lu sendiri. Itu jangan sampai nanti lu bisa terpengaruh oleh orang gitu ya dan lain sebagainya. Udahlah hidup mah gitu aja lah gitu ya, namanya hidup. Ya udah santuy aja. Kalau kerja ya kerja. Kalau lagi hustle ya hustle gitu ya. Tapi kalau lagi mau istirahat ya istirahat aja. Di sini juga ada tulisannya nih. Bregas by Vibrant Fragrance adalah parfum yang ditujukan untuk pria dengan sosok pekerja hustler. Tapi bukan berarti lupa untuk enjoy. Ya. Dan ini bisa jadi mood booster, bisa jadi refreshing. Gua pribadi juga karena ini dikasih ke guanya tuh 2 hari yang lalu ya. Jadi gua sempet pas lagi gawe juga aduh kayaknya butuh refreshment gitu ya. Jadi pas gua rehat baca buku semprot-semprot dikit, ini bisa jadi penyemangat buat kerja gitu. Dan mantep banget sih ya. Oke. Hidup sesuai standar lo sendiri, be just ordinary. Oke? Basically ya makanya setelah gue tahu berbagai macam hal ini, gue pun akhirnya jadi ambil tindakan cuy. Gue dari 2 bulan lalu gue off sosmed. Gue beneran off sosmed dan gue ngerasa wow, jadi lebih tenang ya hidup gue. Meskipun nggak tenang juga sih karena gue masih main Dota yang mana toxic juga sih. Tapi basically gue akhirnya nyoba tuh off sosmed gitu ya dan ternyata wow, gila. Dan gue punya beberapa tips buat lo semua dari pengalaman gue off sosmed, termasuk pengalaman gue juga dalam mengeruk atensi lo semua selama 5-6 tahun ke belakang. Dari tahun 2017, sekarang udah hampir 2024. Gue udah 5-6 tahun yang mana itu termasuk cukup lama karena rata-rata bisnis kan gagal sebelum tahun kelima. Gue mau ngasih tips dan trik ini buat lo semua dalam menghadapi era digital, terutama buat lo yang Gen Z nih dan milenial sih. Lo coba tonton nih. Nah, what should we do? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Ini tips dan trik dari gue. Pertama, ini udah jelas banget. Yang paling pertama, paling basic, jangan lupa follow orang atau brand yang positif. Jadi 1% misalnya. Ya maksudnya kita nggak selalu positif ya guys. Anggap aja 80% konten kita tuh positif lah. Kagak buruk lah dampaknya buat lo. Ya udah, lu subscribe, lu nyalain loncengnya. Promo juga sekalian nih. Tapi serius, maksud gue ketika lu menganggap sebuah akun itu positif, ya lu follow, jangan nggak di follow. Dan akun yang negatif, ya lu blok. Simple kan? Jadi kayak ya udah follow orang atau brand yang positif. Yang nggak positif, yang nggak ngebantu hidup lu, yang bikin lu self comparison, yang toxic dan lain sebagainya, itu blok aja, gitu kan? Termasuk 1% juga. Kalau misalnya lu ngerasa nggak produktif ya unsubscribe aja, gitu loh, ya kan? Jadi itu advice gue yang pertama. Yang kedua, hindari konten negatif. Nah ini hindari konten negatif ini yang tadi gue bilang, kalau ada orang toksik dan lain sebagainya ya di hide aja gitu, termasuk bahkan teman-teman lu juga. Kalau misalnya memang lu capek gitu ngelihat teman-teman lu dan sebagainya, udah lu bisa langsung mute atau block. Yang ketiga ini menurut gue ini lumayan unik dan ini gue lakuin dari 4 tahun lalu. Selalu bikin beberapa akun kalau misalnya lu punya sosmed. Jadi misalnya lu ada YouTube nih, lu bikin beberapa akun. Nah gue juga punya beberapa akun, kayak misalnya gue ada akun yang khusus buat nonton update soal game, ada akun yang khusus buat nonton update soal HP dan teknologi gitu ya, tech. Ada akun yang khusus buat self development dan filsafat gitu. Itu kenapa harus kayak gitu? Karena kita sekarang kalau misalnya kita nggak milah-milah algoritma, kita bisa aja nih misalnya pakai satu akun doang. Kita niatnya mau nonton Korea gitu, tiba-tiba ada iklan lain, iklan OnlyFans misalnya, lu akhirnya jadi nonton OnlyFans, jadi nonton bokep gitu loh, gara-gara algoritma lu tuh sangat macem-macem. Akhirnya lu bisa jadi ke distract aja ketika lu ngebuka sosmednya. Jadi hati-hati sih kalau lu punya satu akun. Saran gue satu akun itu lu deactivate aja, lu pakai akun lain ya. Jadi lu bikin akun lain yang memang khusus sesuai kategorinya, karena itu akan mempermudah lu untuk menganalisis algoritma sosmed lu dan juga akan ngebantu lu untuk yang ngebedah sih apakah lu selalu terdistraksi atau enggak. Nah terus yang terakhir, ini saran gue sih, lu refleksi coba. Lu
lu main sosmed tuh buat apa sih gitu. Kalau gue pribadi sih gue udah jelas, gue main Twitter buat apa, buat sekarang sih buat update soal AI gitu ya, karena banyak update AI itu di x.com. Terus yang kedua gue main Instagram buat apa sih ya, biasanya buat jujur banyak yang ngajak gue jadi pembicara webinar, seminar atau apa, itu nge-DM lewat Instagram. Jadi gue kayak nggak make sense aja kalau gue nggak reply gitu. Menariknya adalah setelah 2 bulan kemarin ada beberapa kerjaan yang gue lewatin. Waduh, gue kehilangan banyak pekerjaan gitu ya. Ya jadi hati-hati tuh yang kayak gitu. Apa kalau misalnya main sosmed itu bisa bikin lu jadi lebih cuan, ya main aja gitu. Jadi jangan lupa refleksi lu main sosmed buat apa. Gue juga sekarang kan punya beberapa belas ribu followers kayaknya. Gue kayaknya 10.000 apa 11.000 gitu. Sebenarnya bisa gue utilize kan buat jadi lebih baik. Dan mungkin akan gue utilize, jadi silakan kalau mau follow ya, Ivan di Evan. Atau transfer wawasan juga, gue lagi bikin akun baru by the way. Itu sih refleksi kenapa lu harus pakai sosmed, kenapa lu harus main sosmed, kenapa lu harus algoritmanya seperti ini. Apakah algoritma gue udah bener atau enggak, apakah gue sering ke distract atau enggak. Karena pertanyaan-pertanyaan itu, jawabannya itu bakal bisa nentuin lu harus off atau enggak, lu harus delete sosmednya atau enggak, atau bahkan lu harus unfollow atau unsubscribe atau enggak. Setelah memahami langkah-langkah yang bisa diambil, terus gimana? Ya udah silakan lu putuskan lu mau ngapain dengan sosmed. Lu mau ngapain dengan YouTube nih? Apa lu masih mau kebanyakan nonton? Apa lu udah ngecek belum activity di iPhone lu ya gitu. Itu gimana tuh penggunaan sosmed, berapa jam lu sehari? Apakah itu yang lu mau selama puluhan tahun ke depan? Kalau misalnya enggak, mungkin sekarang waktunya untuk mengurangi atau lebih mengkurasi. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Jangan lupa follow dan subscribe. Well, thanks.